Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Mahat Al-Jamiah UIN Jakarta, Dr. Kiai Haji Ahmad Shodiq MA, MAG maksudnya, kemudian para pengasuh Mapna, para murabbi murabbiyah, dan seluruh para mudabbir mudabbirah Mahat Al-Jamiah UIN Jakarta. Pertama-tama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan juga nikmatnya sehingga kita bersama-sama dapat hadir dan dapat mengikuti kegiatan opening kelas kepenulisan pada siang hari ini. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan saya mewakili teman-teman panitia untuk menyampaikan beberapa hal pada siang hari ini. Yang pertama, hari ini atau siang hari ini merupakan agenda opening kelas kepenulisan atau nama lainnya yaitu Research Skill Short Course dengan tema Ciptakan Karya, Torehkan Prestasi lewat Menulis. Sekali lagi dengan tema Ciptakan Karya, Torehkan Prestasi lewat Menulis. Kemudian yang kedua, mengenai waktu pelaksanaan. Jadi kegiatan ini insya Allah diadakan sebanyak 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama insya Allah akan dilaksanakan nanti malam pukul 20.00 WIB sampai 21.45 WIB. Kemudian sedikit informasi, insya Allah yang akan menjadi pemateri ataupun pengajar pada kegiatan pertemuan pertama nanti malam yaitu Al-Ustadz Bashir Arif MA. Beliau merupakan pengasuh Mapna Syekh Nawawi. Kemudian pertemuan kedua insya Allah diadakan besok malam tanggal 6 Agustus. Kemudian pertemuan ketiga insya Allah akan dilaksanakan 13 Agustus. Dan pertemuan terakhir insya Allah akan dilaksanakan tanggal 20 Agustus. Dan semuanya kami rencanakan dilaksanakan pada malam hari dengan waktu yang sama, yaitu pukul 20.00 WIB sampai 21.45 WIB. Kemudian yang ketiga, sasaran ataupun peserta daripada kegiatan ini yaitu seluruh mudabbirah Mahat UIN Jakarta. Khususnya mulai dari semester 5 sampai semester akhir. Dan alhamdulillah semua Mapna sudah mengirimkan delegasinya ataupun perwakilannya. Kemudian selanjutnya kami juga pada kegiatan ini meminta kesediaan para murabbi-murabbiyah untuk menjadi fasilitator atau private coaching. Jadi salah satu tugasnya para fasilitator atau kakak-kakak murabbi-murabbiyah yaitu membimbing serta membantu kami selama kegiatan kelas kepenulisan ini, yang insya Allah nantinya feedbacknya itu insya Allah nantinya para peserta bisa menghasilkan ataupun menciptakan sebuah artikel. Jadi itu salah satu tugas dari fasilitator dan juga tujuan daripada diadakannya kelas kepenulisan ini. Dan yang terakhir, kami tentu memohon doa dan dukungan dari Pak Kiai, para pengasuh khususnya, agar kegiatan ini nantinya bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal, dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Dan yang terakhir juga kami meminta kepada para peserta keikhlasan niatnya serta komitmennya untuk mengikuti kegiatan ini mulai dari pertemuan pertama sampai selesai nanti, sampai pertemuan terakhir. Kiranya mungkin ini yang bisa saya sampaikan atas nama panitia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari saya pribadi.
Sekian dari saya. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Muhammad Tifari atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua OMM Muhammad Jamiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada Kak Istiqomah, disilakan. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Yang terhormat Pimpinan Pusat Ma'had Al-Jami'ah Dr. Kiai Haji Ahmad Shodiq MAG, yang sama-sama kami hormati para pengasuh Ustadz Dr. Muhammad Soleh Hasan MA, Ustadz Adi Hasan SSM Hum, Ustadz Bashir Arif MA, Bunda Nailil Hudanuris LCMID, Bunda Sukasih Nur SSOS IMIKOM, dan yang kami hormati Murabbi-Murabbiyah dan mudabir-mudabiroh tanpa mengurangi rasa hormat yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia, teman-teman OMM, baik Departemen Program dan Media Informasi yang telah mempersiapkan acara ini, dan acara pelatihan kepenulisan yang akan berlangsung selama 1 bulan ke depan. Dengan dibukanya acara pelatihan kepenulisan ini, kami harap bisa menjadi bekal untuk kepenulisan artikel yang akan dimasukkan ke dalam jurnal nantinya sesuai dengan permintaan Pak Yai dan para pengasuh. Kemudian, kami teringat pernyataan Imam Ghazali yang pernah menyatakan, jika engkau bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Dan kami pun teringat pernyataan Pramudia Anantatur yang menyatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Selanjutnya, kami memohon maaf apabila sejauh ini masih banyak kekurangan, dan kami mohon bimbingan serta arahannya dari Pak Yai, dari para pengasuh, dan serta arahan dari murabbi-murabbiyah. Mungkin kiranya itu saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Istiqomah atas sambutannya. Dan sambutan yang terakhir sekaligus pembukaan kelas kepenulisan akan disampaikan oleh Kepala Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Shodiq MAG. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan hamidin, ahmadu syukran jami'in ni'amihi wa mazidih, wa sallim ala nabiyil karim, habibina syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para pengasuh, ada Kiai Soleh, ada Ustadz Bashir, ya. Ada siapa lagi yang saya belum lihat tadi? Ustadz Adi Hasan ada juga, ya. Belum lihat saya, ya. Yang kelihatan 2. Seluruh murabbi ya mudabir-mudabirah yang saya cintai, pada kesempatan ini kita sama-sama menghadiri pembukaan apa namanya tadi itu latihan penelitian, ya, latihan penelitian yang diharapkan bisa memberikan bekal untuk bagaimana menulis karya ilmiah yang baik, ya, menulis karya ilmiah yang baik. Saya kira sudah menjadi ya research skill soft cost, ya, research skill soft cost, ya. Sudah menjadi keharusan, dan bukan hanya keharusan, ya, sudah menjadi jiwa dari seorang intelektual itu adalah meneliti, karena
meneliti itu adalah bagian dari ciri intelektualitas seseorang, dan kemampuan penelitian menjadi tidak bisa dihindarkan ketika orang itu ingin benar-benar menjadi intelektual yang mapan. Ketika orang itu tidak memiliki kemampuan meneliti dengan baik, maka dipastikan dia tidak mampu melahirkan kebaruan ya di dalam penjelajahan keilmuannya. Tentu yang demikian ini tidak bisa matang dengan sendirinya kecuali melalui proses panjang. Ya. Menjadi penulis yang baik, menjadi peneliti yang baik itu proses panjang. Dan kelihatannya masa depan mengharuskan itu menjadi lebih lagi karena persyaratan-persyaratan untuk menjadi guru, menjadi dosen itu sekarang benar-benar diikat dengan kemampuan menulis secara rigid ya, secara rigid. Agak menyulitkan untuk sebagian orang pesantren yang memang tradisi oralnya lebih kuat daripada tradisi lisannya lebih kuat daripada tradisi tulis ya. Dulu zamannya ulama hadis itu yang namanya teori tahammul wal adab, ini ya soal ini yang harus dijelaskan ya. Itu an itu jauh lebih tinggi ya, derajatnya daripada kitabah. Jadi zaman dulu memang pewarisan secara lisan itu lebih tinggi. Jadi kalau sudah an ini, nah itu sudah tinggi itu daripada kita temukan tulisannya, ya, daripada kita temukan tulisannya. Tetapi zaman berubah dan keharusan ilmiah memiliki standar yang berbeda, memiliki aturan-aturan main yang berbeda, dan itu semuanya menjadi perangkat ilmiah yang harus dipelajari secara konsisten. Kita harus mengerti metode-metode penelitian itu sebagai dapurnya karya ilmiah. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan penelitian yang baik, tentu karya ilmiahnya akan dipertanyakan. Karena orang bisa mengatakan apa saja tentang sebuah kebenaran, ya. Tapi kalau metodologinya tidak benar di dalam melakukan riset, itu ya semua menjadi bubar. Seringkali kita melihat di penulis-penulis awal itu masih banyak persoalan memang, mulai dari cara memahami masalah, ya, apa itu masalah, bagaimana menemukan gap antara das Sollen dan das Sein, bagaimana merumuskan latar belakang yang harus menjadi di umbrella sentence dari sebuah karya dalam keseluruhannya, bagaimana membuat penuturan yang kerucut di dalam sebuah abstrak, di mana di dalamnya ada fakta-fakta, ada teori-teori yang ditunjukkan secara kontradiktif, yang kemudian memicu adanya temuan preliminary research yang menghasilkan sebuah arah untuk dituju di dalam sebuah penelitian. Itu tidak gampang, ya, itu tidak gampang. Kadang-kadang malah peneliti pemula itu untuk memulai nulis kata-kata saja udah kebingungan. Nulis kata aja udah bingung. Ya, hal-hal kecil itu tetap harus dilalui semuanya. Dulu waktu saya jadi muridnya Pak Imam Suprayogo, Profesor Imam, mantan rektor karena saya dulu di Malang. Pak Imam itu orang yang tidak pernah berhenti menulisnya. Dan beliau itu guru penelitian saya, statistik 1, statistik 2, statistik 3, statistik sampai 4. Ya. Dan karena beliau jago ilmu statistik, jadi ngajar statistik 1 sampai statistik 4, setahu saya tidak pernah bawa buku. Jadi semua rumus hafal beliau. Memang jago kalau penelitian. Makanya saya tidak kaget ketika Pak Imam dulu pegang Universitas Muhammadiyah menjadi begitu hebat, Muhammadiyah Malang. Orang selalu kagum pada Pak Malik, tapi sebenarnya motor yang benar-benar jenius itu di Pak Imamnya. Sebenarnya motornya di Pak Imam. Nah, itu terbukti ketika Pak Imam memegang UIN langsung besar UIN Malang.
gitu ya. Dan ketika Pak Malik memegang di Muhammadiyah Solo, tidak ada perubahan terlalu signifikan. Jadi memang sebenarnya otaknya ada di Pak Imam. Dan tidak usah kaget karena Pak Imam itu sebenarnya jago penelitian. Karena ya kalau kita yang di Malang kita tahu bagaimana kerennya beliau itu dalam penguasaan penelitian ya, ngajar statistik itu tidak gampang. Itu 1-4 tidak pernah bawa buku, Anda bisa bayangkan itu. Jadi semua teori ya hafal semua. Dan dia selalu pesan begini, mulailah menulis ya, mulailah menulis. Karena saya baca, kata dia, Hamka itu ketika tulisan-tulisan awalnya jelek banget. Jadi ketika Hamka itu baru awal-awal menulis itu juga sangat jelek gitu ya. Cuma hebatnya beliau kan terus menulis. Akhirnya juga keren gitu ya. Azhar pun harus mengakui bahwa Hamka itu memiliki otoritas keilmuan yang sepadan dengan orang-orang yang dididik secara formal di dunia kampus gitu ya. Jadi terus menulis, terus membaca menjadi syarat ya. Terus menulis, terus membaca itu menjadi syarat untuk kita bisa ini. Ya nanti mungkin akan didalami banyak hal ya, bagaimana membuat proposal, bagaimana buat latar belakang, bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana masih banyak yang keliru-keliru itu buat identifikasi masalah. Ya identifikasi kan pernyataan bukan pertanyaan. Itu juga masih nggak paham-paham. Ya. Bagaimana merumuskan masalah. Masalah penelitian itu beda dengan pertanyaan penelitian. Itu membedakan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian belum paham. Yang begini-begini ini harus bisa didetailkan. Bagaimana membatasi masalah penelitian itu juga belum bisa memahami. Terus bagaimana menulis tujuan penelitian, kemudian bagaimana studi kepustakaannya, bagaimana membaca karya-karya terkait dan melihat distingsi antara karya orang lain dengan apa yang kita tulis. Bagaimana kemudian membuat bab teori yang kadang-kadang orang itu tidak berpikir, cuma banyak tebel-tebelan saja. Padahal teori itu kan yang ditulis itu benar-benar yang akan menjadi pisau analisis. Karena teori bisa banyak, orang bisa bahas itu di sana sini. Tapi yang ditulis sebenarnya adalah teori-teori yang memang nanti akan dipergunakan benar di dalam analisis di bab selanjutnya. Yang paling krusial di dalam pelatihan penelitian ini adalah berkaitan dengan bab 3 kalau di dalam karya ilmiah ya. Itu di bab metodologi penelitiannya. Itu nanti mungkin yang akan lebih diperdalam ya. Apa itu pendekatan penelitian, apa itu jenis penelitian, apa itu metode penelitian, itu harus bisa mengerti ya, harus bisa mengerti. Bagaimana model-model penelitian kualitatif, kuantitatif gitu ya. Itu harus bisa dipelajari. Tentu waktu 3 hari sangat singkat ya. Amat sangat singkat. Itu masih overview. Saya kira pengantar awal saja. Karena untuk mendalami penelitian kuantitatif yang sebenarnya pasti butuh waktu yang cukup banyak ya. Butuh waktu yang cukup banyak. Kemudian untuk mendalami penelitian kualitatif yang sesungguhnya juga butuh banyak. Bagaimana library research yang sebenarnya. Kalau misalnya mau tafsir maudhu'i, itu bagaimana sih sebenarnya tafsir maudhu'i yang sebagaimana dijelaskan oleh Al-Firmawi. Nah, Yai Soleh itu jagonya di situ itu. Bagaimana cara membuat keyword, menemukan keyword yang itu nanti akan dilacak di Al-Quran, itu ada teori-teori yang memang harus dipelajari. Kalau misalnya library research itu pasti harus main dengan hermeneutik. Hermeneutik yang mana? Hermeneutik transendental atau hermeneutik yang psikologis gitu ya. Itu nanti harus dipilih bagaimana penuturan sebuah karya. Sampai kemudian itu disajikan dengan format penulisan yang baku ya, memahami model tata aturan penulisan bahasa Indonesia yang baik itu wajib harus mengerti kapan titik koma itu nempel ke kata sebelumnya, kapan harus ada jedahnya, bagaimana huruf besar, bagaimana membuat kalimat
yang efektif itu perlu latihan yang banyak. Dan menurut saya memang ini tempatnya, ya ini tempatnya kita berlatih ini semua. Tetapi menurut saya belajar sesuatu yang rumit itu jangan membuat takut ya. Maju saja, ya maju saja. Semua belajar dari belum bisa, tapi terus saja belajar, terus saja membaca, nanti bisa-bisa sendiri. Nanti bisa-bisa sendiri. Apalagi ini banyak ustadz-ustadz di sini yang akan siap mendampingi, ya insya Allah nanti akan menjadi lebih baik lagi. Ya. Muara kita adalah sebenarnya penulisan karya ilmiah. Ya. Kalau penulisan karya ilmiah mungkin lebih simpel daripada research skill, ya. Karena untuk memiliki kemampuan meneliti itu jauh lebih kompleks. Tetapi tidak apa-apa, menarik menurut saya Anda berani masuk ke wilayah ini. Ya, dengan tetap memiliki kekhasan yang berbeda dari ma'had lain, maka penelitian, penulisan karya ilmiah menjadi menu baru di ma'had yang bisa dikembangkan ya, selain olah bahasa ya, bahasa Arab, bahasa Inggris yang tidak boleh berkurang ya, dan tidak boleh turun kualitas ya, tetap harus dikontrol terus supaya tetap bisa bagus. Saya kira itu. Selamat memulai berkarya ilmiah melalui pelatihan penelitian ini. Mudah-mudahan Allah memberikan curahan ilmunya sehingga Anda bisa memiliki kefahaman yang baik dan bisa mendapatkan dasar-dasar penelitian untuk bisa dikembangkan menjadi peneliti yang profesional di masa depannya, sehingga bisa menyumbangkan hal-hal baru di dalam perkembangan keilmuan Islam di masa depannya. Kita dengan ini marilah kita buka bersama dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Demikian pembukaan dan sambutan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Sodiq MKG atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Shaleh Hasanul CMA. Kepada beliau disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, betul ya apa yang baru saja disampaikan oleh guru kita ya, pimpinan kita. Memang menulis itu ini ya, luar biasa sulitnya. Saya ya dicetak itu sekarang ini agak ringan. Kemarin babak belur waktu nulis disertasi gitu ya. Jadi saya format yang saya punya itu persis formatnya SPS. Jadi sampai nulisnya udah time new Arabic begitu terus. Nah, sekarang ini Bunda nih yang sedang babak belur dia. Gimana Bunda? Itu ya. Jadi bagi babak belur dia. Doanya, alhamdulillah. Iya, jadi lagi nulis disertasi. Jadi nanti polanya juga pola SPS juga itu. Bukan pola yang lain. Baiklah adik-adik semua, ya, semoga kita bisa ya menjalankan program ini dengan baik ya, sesuai dengan arahan-arahan dari guru kita tadi itu, pimpinan kita. Mari sama-sama kita berdoa, semoga apa yang kita akan jalani ini menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah ya, dan kemudian akan banyak mendatangkan kita maklumat-maklumat baru ya dalam rangka pengembangan diri, pengembangan pengetahuan. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi jalalika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunajina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ya muyassir yassir wa ya musahhil sahil sahil alaina kullu asir yassir alaina kullu asir yassir alaina kullu asir wa taysir asir alaika yassir. Allahumma yassir lana umurana ma'arwahatin li qulubina wa salamata wal afiyata fi dinina wa kun lana ya Allah sahiban fi safarina wa iqamatina wa khalifatan fi ahlina wa amwalina wa auladina wa atmis ala wujuhi a'daina wa amsahum ala makanatihim fala yastati'u al-mudya wal majailaina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustadz Soleh telah memimpin doa pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Dimohon untuk seluruh peserta menyalakan kameranya dan kepada operator kami persilakan untuk mengambil gambar. Oke. Ya, terima kasih kepada MC. Saya ambil alih ya buat foto bersama. Oke, ada satu doang. Bismillah, 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para peserta dan para undangan yang telah mengikuti acara pada hari ini. Saya Rahadatul Aisywafa selaku pembawa acara pada hari ini mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam sikap dan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Baik, mohon izin ya. Ya, mohon izin semuanya. Ya Ustadz. Sudah ya? Sudah selesai ya? Sudah. Sudah. Mohon izin ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya izin live ya semuanya ya. Baik, Pak Yai. Juga terima kasih banyak, mohon izin. Oh, ada Bu Naidil. Terima kasih. Istiqomah ya, sudah di arrange, teman-temannya sudah disemangati untuk melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan sukses terus ya semuanya. Ya, pamit semuanya, monggo bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.